Indonesia, tanah airku, hangat tumpah darah. Oke. Merdeka atau mati? Kalau lagi bencana, merdeka atau mati? Seandainya, amit-amit ini ya, kalau hari ini ada bencana alam dan kita merayakan kemerdekaan RI ke-80, pilih mana? Pilih yang mana? Mau selamatkan bencana atau selamatkan kemerdekaan? Hah? Ini yang tidak pernah kita pikirkan. Kita sibuk dengan banyak keramaian, tapi kita lupa bahwa yang paling penting dari memaknai kemerdekaan menurut saya yang seperti ini. Karena definisi merdeka itu ini. Jadi sekali lagi, ini momen istimewa. Kita mengisi kemerdekaan tidak hanya dengan perayaan seremonial, tapi memaknai ini. Saya itu cuma mau mengatakan profisiat untuk Anda semua, untuk teman-teman tanggap bencana dari gereja, teman-teman dari BPBD, karena di tengah orang mau menikmati kemerdekaan RI dengan banyak betul seremonial, satu, kita tetap setia dengan misa. Dua, dengan kegiatan seperti ini, pasti banyak orang pingin libur dan pingin menikmati keramaian, tapi kamu menanggalkan semuanya itu untuk datang ke sini, untuk saya itu istimewa. Makanya saya juga tadi akhirnya senang tidak ikut upacara bendera, tapi ikut yang ini. Nah, dan buat misa. Jadi Bapak, kami tadi sudah merayakan misa di gereja untuk mensyukuri kemerdekaan RI, karena bagi kami tidak akan pernah ada merdeka kalau tidak dianugerahkan Tuhan seperti tertera dalam alinea ketiga UUD. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, nah, sayangnya orang lebih utamakan upacara seremonial daripada perayaan keagamaan. Karena begini Bapak Ibu, upacara bendera itu warisan penjajah, percaya atau tidak? Ini kan kebiasaan Jepang nih, yang gini-gini nih. Saya lebih suka karena kita Indonesia, semua agama disuruh berdoa di masing-masing agama untuk Indonesia merdeka ini dirayakan. Ya, upacara oke lah, tapi jangan sampai menanggalkan yang lebih penting. Nah, saya lihat gambar ini dan tulisan ini cukup menarik untuk kita maknai. Karena pertama, judulnya saja, sosialisasi kesiapsiagaan dan mitigasi bencana alam. Langsung yang kita ingat apa? Gempa bumi Lombok, banjir bandang Lombok. Apakah orang pernah menduga akan terjadi seperti itu? Tidak pernah. Tapi ketika itu terjadi, siapa yang akan membebaskan dan memerdekakan mereka? Ya, ini tim siap siaga. Itu yang pertama dan utama. Makanya saya guyonin Ernest yang selaku ketua. Ernest, kau kemarin waktu ada bencana itu kau sudah siaga enggak? Karena baru ikut latih, dia bilang. Karena baru ikut latih, Romo. Tidak apa-apa. Ini dia mau ke tingkat nasional lagi. Habis ini dia lebih siap siaga. Tapi untuk saya bilang begini. Ada Karol juga kan di sini. Saya bilang, Ernest, kau jangan berpikir bencana itu cuma alam. Dirimu juga sedang perlu ditanggulangi bencananya. Bencananya dia seperti Pak Noris ya. Oke, tidak melihat itu sebagai bencana. Itu adalah kemerdekaan. Dan Bapak Ibu, hari ini kan kita mengambil tema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Tidak akan ada kesejahteraan kalau lagi ada bencana, benar kan? Bagaimana orang sejahtera dan merdeka? Sebenarnya merdeka itu bencana untuk menjajah. Karena mereka tidak ada jajahan lagi. Kita sudah bebas dari bencana itu. Tapi ketika sudah merdeka, ada bencana berikutnya. Yang oleh Soekarno dikatakan, penjajahan selanjutnya adalah rakyat kita sendiri. Dan banyak bencana terjadi, itu karena apa? Keteledoran rakyat. Contoh sederhana, tidak akan ada banjir bandang dan tidak pernah ada di Mataram ketika masyarakat tertib buang sampah kan? Ketika mereka buang sampah sembarang, tidak tertib, akhirnya numpuk di sungai, air datang, lalu tidak bisa jalan terus dan meluap. Kemudian ini sudah banyak bangunan rumah di mana-mana. Ketika kita bangun rumah, berarti kita menghindari peresapan air. Karena tembok semua. Maka air harus mengalir. Zaman dulu langsung menyerap. Hutan sudah tidak ada. Mau menyerap bagaimana? Maka tema kita jaga alam supaya alam jaga kita itu yang utama.
Dan saya tertarik dengan sharingnya Frater Nino tadi ketika mendefinisikan ulang tentang house dan home. Kita kan nyanyi lagu Indonesia Rumah Kita kan? Rumah seperti apa? Tentu bukan house, tapi home. Bedanya house dan home itu apa? Bisa dengar lagi khotbah tadi, tapi sepintasnya begini. House itu rumah, rumah tinggal. Kita boleh punya rumah tinggal hebat dan mewah. Seperti baru-baru yang kena bencana kan rumah bagus-bagus semua. Tapi apakah itu adalah sebuah home, tempat kita menemukan kenyamanan dalam hidup? Indonesia kalau hanya sebatas house, kita bisa perlakukan seperti rumah tinggal, dipoles baik-baik tapi di dalamnya belum tentu membahagiakan kita kan? Dan bahaya terbesar, kalau ada bencana, biar rumah bagus bagaimanapun akan hanyut juga. Maka yang perlu diciptakan adalah suasana kenyamanan dan keamanan dalam rumah tinggal seperti apapun. Nah, itulah kemerdekaan. Menciptakan suasana nyaman untuk kita yang tinggal. Kita di Indonesia ini harus melihat Indonesia sebagai home. Indonesia sweet home gitu. Kalau kita orang Katolik, Rome sweet home. Kalau di Indonesia, Indonesia sweet home. Indonesia ini rumah yang memberikan kita kenyamanan. Betapa kita tidak bersyukur memiliki alam yang subur. Kan lagu penutup tadi begitu ya. Memang kita subur, apalagi Lombok ini alam paling dimanjakan. Mau tanam apa saja oke, hijau, alamiah. Tidak ada seindah ini. Coba kamu pergi ke Timur Tengah atau Tanah Suci atau ke Arab. Ketemu batu semua, hanya ada satu pohon, yaitu zaitun. Tapi kita ini subur sekali. Nah, kenapa Tuhan begini? Tapi justru di tempat subur seperti ini banyak orang yang tidak tahu diri untuk menjaga alam. Kita di Lombok sudah dikasih alam bagus. Gali tambang ada, gali tambang sembarang ada, buang sampah sembarang ada, pencemaran lingkungan banyak. Padahal ini indah sekali. Banyak sekarang destinasi wisata itu mau ke Lombok karena Lombok masih lebih alamiah daripada Bali kalau mau jujur. Di Bali itu pantainya pakai uruk semua, di Lombok masih asli. Tapi bagaimana kita menjaga dan merawat alam ini, saya pikir ini kegiatan yang sangat bagus. Kalau mau buat Indonesia merdeka, merdekakan setiap pribadi untuk tidak dibelenggu oleh bencana alam. Dan untuk alam tidak memberikan kita bencana, kita harus rawat dan jaga alam. Akhirnya, Bapak Ibu, kalau kita ingat bahan APP pertobatan ekologis, ada kata-kata menarik di situ. Tanah adalah nyawa saudara kita, bahkan bagian dari diri kita. Karena kita yang berbentuk seperti ini kan diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Maka alam tempat kita hidup adalah unsur-unsur pembentuk diri kita. Kita kalau mati, kalau dalam gereja Katolik akan ada abu, simbol kita kembali ke debu. Jadi kalau mau menghargai alam, lihatlah alam sebagai sahabat, bagian dari pribadi kita. Saya sendiri kalau keluar kamar, lihat sampah, saya langsung buang di tempat sampah. Karena saya rasa lingkungan adalah bagian dari diri saya. Kalau dia bersih, kita bersih. Dia asri, kita asri. Jadi itulah yang mungkin saya mau sampaikan. Sekali lagi Profesiat dan terima kasih untuk Anda semua yang punya kepedulian di tengah hingar-bingar perayaan kemerdekaan Republik Indonesia dengan banyak cara. Kamu memilih untuk hadir di sini. Untuk saya ini sesuatu yang luhur dan mulia. Dan saya berdoa sebagai seorang rohaniwan untuk spirit seperti ini tetap terjaga dan terpelihara dalam dirimu. Sehingga setelah ini ada banyak aksi yang dibuat. Karena sejatinya menurut referen Mazmur, kita dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Kamu datang dengan perbedaan, tapi punya satu kasih untuk ingin merawat alam di NTB bersama dengan BPPD Provinsi NTB. Terima kasih kepada Bapak-Bapak, jangan kapok datang ke kami, tetaplah bersinergis dan berjalan bersama kami, karena Gereja Katolik juga tetap menganggap siapapun sebagai rekan kerja Allah untuk memajukan kebersamaan. Kita tidak akan pernah, tepuk tangan dulu. Dulu Sumpah Pemuda itu mengatakan berbangsa satu, berbahasa satu, bertanah air satu, tidak bicara tentang perbedaan agama. Maka ada istilah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Indonesia berdaulat dan bersatu tidak akan ada kalau tidak menghargai perbedaan. Rakyat tidak akan sejahtera kalau masih memandang ini suku, agama, dan apa.
Dan Indonesia tidak akan maju kalau kita terus mundur melihat perbedaan dan menjadikan itu sebagai halangan. Tetap semangat bersatu membangun Indonesia agar Indonesia makin maju, NTB makin makmur mendunia. Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Indonesia, tanah airku, anak tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi batu ilmuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selamat pagi, Romo Frater, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati. Pertama-tama saya sampaikan limpah terima kasih kepada tim dari BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sungguh luar biasa tanggapannya, karena cuma beberapa hari kami informasikan, tapi langsung siaga. Jadi kalau kita lihat bahwa hari ini memang sangat sibuk dari BPBD, tapi karena untuk memerdekakan dari berbagai bencana,
tim ini sangat dibutuhkan oleh kita semua, sehingga kita hadir di sini untuk memerdekakan bagi saudara-saudari kita yang mendapatkan musibah dari bencana alam yang akan terjadi. Dan selanjutnya saya perkenalkan di depan kita Bapak Andri Aprianto ST, Bapak Rahmat Wahyudi SPI, Bapak Raga Rizky Pratama Sarjana Hukum. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mendengarkan bersama penyampaian materi kaitan dengan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana alam. Memang kita sendiri tahu bahwa pada prinsipnya kita tidak ingin kalau bencana ini akan terjadi, tapi kita sudah sama-sama melalui semua apa yang telah terjadi, sehingga kita selalu waspada dalam situasi apapun. Untuk itu kami mohon kesediaan dari tim BPBD untuk menyampaikan materi. Disilakan. Terima kasih Bapak Moderator. Izin berdiri Pak, Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Romo tadi sudah menyampaikan luar biasa pemahaman beliau terkait dengan kebencanaan, historis kebencanaan juga dihafal semua, baik mulai dari gempa sampai banjir bandang yang terbaru kemarin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan banyak terima kasih telah mengundang kami, khususnya BPBD Provinsi, untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi kesiapsiagaan dan mitigasi bencana alam. Tadi disampaikan di tengah kita merayakan, menyemarakan, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-80. Tentu banyak kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan baik dari pemerintahan, masyarakat secara umum. Namun di sini luar biasa, Bapak Ibu sekalian di sini memaknai yang tadi disampaikan hari ulang tahun ini kemerdekaan Republik Indonesia dengan melaksanakan sosialisasi kesiapsiagaan dan mitigasi bencana alam. Tepuk tangan untuk kita semua. Terkait dengan bencana alam, Bapak Ibu, memang kalau di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Lombok ini, merupakan laboratorium bencana. Kenapa kita bisa bicara seperti itu? Karena dari 13 jenis bencana yang ada di Indonesia ini, 12 ada di Nusa Tenggara Barat. Bayangkan, kita di tengah, bisa dilanjut dulu Mas Yudi. Luar biasa ya, NTB ini dianugerahi oleh kekayaan alam pariwisata, namun di tengah-tengahnya juga kita mendapatkan ancaman bencana. Nah, di sini salah satu langkah yang luar biasa yang dilakukan oleh Bapak Ibu, yaitu salah satu kegiatan mitigasi seperti ini. Mengetahui bagaimana potensi bencana yang ada di daerah kita, bagaimana cara kita melaksanakan evakuasi mandiri, kemudian sampai kita nanti bagaimana cara kita ikut juga berpartisipasi dalam penanggulangan kebencanaan. Baik, kita untuk mempersingkat waktu, mohon izin Bapak Ibu, kita masuk ke materi. Tapi sebelumnya, biar kita lebih semangat lagi, nanti kalau di sini saya mengucapkan Indonesia, semua jawab merdeka, merdeka, merdeka. Terus saya lanjutkan lagi, salam tangguh. Semua jawab tangguh, tangguh, tangguh. Luar biasa. Siap Bapak Ibu ya? Oke, kita mulai. Indonesia. Salam tangguh. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, jadi kalau salam tangguh itu kita biasa sosialisasi itu di adik-adik TK kita, di SD, SMP, sampai tingkat SMA, sampai bahkan di perguruan tinggi.
Nah ini merupakan juga pengalaman kami yang mungkin sangat jarang ya, kami melaksanakan sosialisasi di gereja. Ini makanya kita patut berbangga juga kesadaran dari Bapak Ibu untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan mitigasi kebencanaan ini. Kita kalau di BPBD itu ada yang namanya program Desa Tangguh Bencana, terus kemudian keluarga tangguh bencana. Nah kalau bisa tadi kan ada gereja tanggap bencana. Nah itu sangat jarang kami dengar di BPBD. Nah ini luar biasa nanti dengan adanya gereja tanggap bencana ataupun nanti gereja tangguh bencana secara umum gitu kan. Tentunya ini menjadi hal yang luar biasa nanti bagaimana kita mempersiapkan diri untuk meningkatkan diri jika terjadi kebencanaan seperti itu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, di sini sedikit kami sampaikan dengan luas Nusa Tenggara Barat 19.000 km persegi, kemudian ada 2 pulau besar di sini dengan 126 pulau kecil, dengan 10 kabupaten kota, 117 kecamatan dan 1.116 desa dan kelurahan. Lanjut lagi. Nah, di sini kami berikan gambaran bagaimana indahnya Nusa Tenggara Barat. Apa yang kurangnya dari kita mau ke pantai juga. Bapak Ketua, jangan main HP, Bapak Ketua. Mau kemana pun di sini bisa kita. Bapak Ketua, sibuk aja Bapak Ketua. Lanjut. Nah di Pulau Sumbawa juga sama-sama indah juga Bapak Ibu. Selanjutnya. Nah seperti kami sampaikan tadi, di tengah keindahan yang ada di Pulau Lombok khususnya dan Pulau Sumbawa, kita dihadapi atau ada ancaman potensi bencana. Di sini ada 12, ada banjir bandang, tanah longsor, cuaca ekstrim, gelombang listrik, gempa bumi, tsunami, likuifaksi, letusan gunung api, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, epidemi dan wabah penyakit. Hampir 90% kejadian bencana potensi ini sudah terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Ibu. Tentunya yang terbaru kalau kita mengacu beberapa tahun terakhir, 10 tahun terakhir ini, mulai dari banjir di Kota Bima 2015, ada yang tahu banjir Kota Bima 2015, terus banjir bandang di Lombok Timur sebelumnya 2017, kemudian yang kedua yang hampir mungkin 100% mungkin ya mengetahui bagaimana guncangan gempa Lombok tahun 2018.